salam sehat, dan salam mari sepakat kedepankan hukum. Kembali lagi bersama saya Rizwandi Syarifar di channel Advokat RS and Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam channel kali ini membahas tentang jenis-jenis tindak pidana penggelapan dan unsur-unsurnya. Topik ini saya sampaikan untuk melengkapi dan menambah wawasan hukum sobat-sobatku dalam memahami tindak pidana yang sebenarnya. Di dalam video sebelumnya, saya telah menyampaikan dan menguraikan arti tindak pidana penggelapan. Nah, untuk itu saya menyarankan dan mengajak sobat-sobatku untuk dapat menontonnya juga, dan biar lebih luas jangkauan pemahaman Anda, sekaligus mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang penggelapan. Video yang saya maksud adalah dalam rumusan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbicara tentang dunia tindak pidana penggelapan atau dunia kejahatan penggelapan, biasanya dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung. Begitu juga dengan timbulnya penggelapan tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Rentetan pembahasan ini saya menghubungkan dengan pengalaman saya ketika di waktu melakukan penanganan kasus-kasus penggelapan, dan tersimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang tidak pandang siapa, atau kalimat lebih praktisnya seperti diibaratkan musuh dalam selimut. Kenapa demikian? Karena tiap pelaku dari tindak pidana ini berpayung dalam satu naungan, baik itu di sebuah perkumpulan atau di suatu perusahaan. Dan bagi tiap si pelaku tindak pidana penggelapan juga mendapatkan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sobat, penggelapan dan menggelapkan adalah merupakan kata yang merujuk pada perbuatan pidana, yang mana bila suatu barang berada pada penguasaan orang bukan karena kejahatan, namun karena perbuatan yang sah. Artinya, tiap orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. Untuk lebih Anda kembangkan lagi pengetahuan tentang penggelapan, yuk mari kita beranjak ke pembahasan tentang jenis-jenis tindak pidana dan sekaligus tentang unsur-unsur yang terkandung dalam tiap pasalnya. Ini semuanya berdasarkan pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Nah, oleh karena saya akan masuk ke substansi pembahasannya, eloknya saya menyarankan Anda untuk dapat membantu saya mengklik like dan subscribe-nya yang berada di sebelah kanan Anda. Dengan Anda mengklik subscribe-nya, Anda pun akan mendapatkan manfaat pengetahuan hukum yang luar biasa. Biar seperti pepatah bilang, Anda puas, saya pun senang. Ingat, menonton suatu channel harus sampai habis sobat. Dan jangan di skip-skip
agar Anda dapat paham urutan seputar tindak pidana penggelapan. Setelah Anda mengklik subscribe dan like-nya, mari kita let's go ke pemaparan berikutnya. Let's go. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemahaman tentang hukum sangat diperlukan untuk Anda ketahui. Dengan memakai sistem berpikir yang teratur, agar dapat memudahkan Anda nantinya dalam memilih atau menentukan sikap langkah hukum apa yang harus ditempuh jika menjadi korban tindak pidana penggelapan. Atau sebaliknya, bila kedepannya ada seseorang yang menuduh Anda melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan. Sobat, tentang rumusan penggelapan pada pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP, saya mengajak Anda untuk fokus pemikiran pada cara perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam rumusan di pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP, tindak pidana penggelapan terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, penggelapan biasa. Yang dimaksud dengan penggelapan biasa atau dengan kata lain dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372. Biar Anda lebih paham, saya akan membacanya. Saya akan membuka buku KUHP karangan R. Susilo. Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Setelah saya membacanya, inti pokok yang perlu diperhatikan dan difokuskan dalam pasal 372 KUHP yang saya bacakan barusan adalah terdapat 2 unsurnya. Apa itu? Yang pertama, adanya unsur objektif. Di dalam unsur objektifnya terkandung adanya perbuatan memiliki berupa perbuatan menguasai sebagian atau seluruhnya suatu benda atau barang yang seolah-olah ia pemilik benda atau barang tersebut bukan karena kejahatan. Yang dimaksud sifat kebendaannya adalah benda atau barang yang berwujud atau bergerak. Yang kedua, unsur subjektifnya. Yang terkandung di dalamnya adalah adanya kesengajaan dan melawan hukum. Nah, dalam hal unsur kesengajaan biasanya berbarengan dengan adanya unsur kesalahan dalam penggelapan terhadap barang atau benda tanpa memerlukan tindakan lain. Sedangkan dalam unsur melawan hukum lebih menitik beratkan pada benda atau barang berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan sesuai dengan tatanan hukum seperti perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya. Yang kedua, penggelapan ringan. Penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 KUHP yang berbunyi, kembali saya buka bukunya dan akan saya bacakan.
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp250, dihukum karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Setelah Anda dengarkan bunyi pasalnya, tentunya Anda bertanya, kenapa penggelapan pasal 373 KUHP ini lebih ringan? Penggelapan ini ringan karena objeknya bukan merupakan hewan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp250. Dengan demikian, terhadap hewan ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Yang dimaksud dengan hewan menurut pasal 101 KUHP adalah binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai, dan sebagainya, dan binatang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan nilai harganya yang tidak lebih dari Rp250, maka hal ini tidak sesuai lagi prakteknya dengan harga sekarang. Dan itu nantinya tergantung pada pertimbangan hakim, sobat. Yang ketiga, penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan ini diatur dalam pasal 374 KUHP dan pasal 375 KUHP. Mari kita lihat isinya. Saya akan membacakannya. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Faktor yang menyebabkan lebih besar dari bentuk pokoknya adalah menitik beratkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Penggelapan ini diatur dalam pasal 374 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 374 KUHP ini adalah semua unsur penggelapan dalam bentuk pokoknya, sebagaimana yang saya uraikan pada poin pertama tadi, yakni pada poin 372 KUHP. Dan unsur-unsur khususnya yang memberatkan adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku, seperti karena ada hubungan kerja, karena mata pencaharian, dan karena mendapatkan upah untuk itu. Bentuk yang kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat di dalam rumusan pasal 375 KUHP. Mari kita lihat isinya. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai dharma tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatan yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Rumusan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 375 KUHP ini adalah unsur penggelapan di dalam pasal 372 KUHP, dan unsur yang memberatkan adalah oleh orang
yang kepadanya terpaksa barang itu untuk disimpan. Kemudian, terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatannya. Yang keempat, penggelapan dalam kalangan keluarga. Yang dimaksud dalam penggelapan dalam kalangan keluarga ini, sebagaimana diatur dalam pasal 376 KUHP adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun garis keturunan yang menyamping dari derajat yang kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Jadi, fokus dan perhatian Anda dalam penggelapan dalam kalangan keluarga ini adalah delik aduan kepada orang yang bila pelaku atau pembantu kejahatan ini suami atau istri yang belum bercerai, maka pelaku pembantu itu tidak dapat dituntut. Dan apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan itu hanya dapat dilakukan penuntutan. Bila ada orang yang dirugikan, sobat-sobatku yang kubanggakan, dari hasil pemaparan yang saya sampaikan di atas, Anda telah mendapatkan pemahaman yang benar dan jelas tentang jenis-jenis penggelapan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Oleh karena kepuasan adalah nikmat dari seluruhnya, maka jangan sampai terlupakan untuk membantu saya mengklik like dan subscribe-nya di handphone dan di laptopnya sobat-sobatku. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih dan pesan saya selalu tunggu video selanjutnya hanya di channel Advokat RSN Partners. Akhir kata dari saya, tetap sehat, mari selalu berkarya dan membuat yang terbaik di masyarakat. Salam.